dan seterusnya. Baik, ini adalah jenis-jenisnya, dan untuk temu kali ini jadi pada awal-awal munculnya ya masa Abbasiyah itu khutbah itu atau tujuan ya. Pertama adalah yad'u an-nas ila tuma'ninah. Ya. Itu mengajak orang untuk tenang ya, untuk tenang. Mengapa di awal-awal ini yang diminta Tuhan dari khutbah? Karena kita tahu bersama bahwa pada awal-awal berdirinya Bani Abbasiyah itu banyak terjadi yang perdebatan ya, terkait dengan kepemimpinan ya, siapa misalnya yang sebenarnya berhak memimpin Bani Abbas. Bahkan banyak terjadi misalnya keributan ya. Fir'aunnya Abbasiyah pada zaman itu tujuannya kan manusia, di sini dikatakan tujuannya pertama untuknya. Mengapa? Karena memang pada masa-masa pemerintahan awal masih goncang-goncang. Golongan yang lebih atas kepemimpinan dibanding yang lain. Itu lebih khusus lagi. Kalau yang awal tadi ajak tenang, kemudian berikutnya lebih mengajak orang untuk bersikap ya, dan menyatakan bahwasanya memang Bani Abbasiyah itulah yang lebih berhak atas kepemimpinan pandangan terkait dengan keagamaan. Jadi ada tiga tujuan ya, tujuan pada masalah awal kepemimpinan Abbasiyah ya. Pertama adalah da'unna tuma'nina, kemudian yaknauhum bi anna al-Abbasiyyin ahqqu bil khilafa min ghairihim, summa ad-din, mengajak manusia Abbasiyah lah yang lebih berhak atas kepemimpinan daripada yang lain ya. Karena seperti kita membaca sejarah awal-awal kepemimpinan itu banyak terjadi guncangan-guncangan ya, banyak terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pimpinan Abbasiyah, siapa sih yang lebih berhak dan segala diniyah. Bagian ini ya, di bagian ini nanti ada contoh telah ya. Ini nanti saya katakan akan kita bagi, ada satu kelompok nanti yang menelaah bahwa apa sih sebenarnya dari sampel, dari satu contoh yang kita angkat
Abbasiyah itu kira-kira di antara baca khutbah itu kira-kira di antara ketiga dari agregat ini yang mana sebenarnya yang lebih cocok ya menurut misalnya penelaahan kalian, yang mana cocok untuk khutbah tersebut, apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ini kursor saya kelihatan goyang atau tidak ini? Kelihatan, Ustaz. Nah, nanti yang bagian yang menganalisis tentang agregat tidak mungkin betul lebih mengarah setelah misalnya Anda menelaah karya Anda pilih ya bahwa itulah tujuannya. Tentu saja tidak hanya sekedar memilih, tapi harus alasan yang mendasar sehingga Anda mengungkapkan hal itu. Ya, bisa jadi ada permasalahan keagamaan di dalam, tapi mungkin itu tidak dominan. Jadi Anda harus ya menurut kalian tujuan yang ada di dalam khutbah tersebut. Karena kita akan menelaah, kita akan mengangkat salah satu contoh dari khutbah pada masa Abbasiyah. Baik, berikutnya asbabu izdihariha. Jadi sebab berkembangnya ya, karena kita tahu bahwa khutbah itu sudah ada pada masa jahiliyah ya. Kan sebenarnya nanti sampai pada masa al-hadis ya, sampai sekarang ini kita masih mengenal khutbah. Kita masih mendengarkan khutbah Jumat, khutbah Id dan sebagainya. Nah, nanti akan ada juga kelompok yang akan membahas tentang sebab. Jadi ada nanti kelompok yang membahas tentang sebab. Yang pertama adalah kasratul fusaha wal udaba allazi qudratuhum alal khitab. Penyebabnya adalah katanya banyaknya al-fusaha, orang-orang yang fasih, al-udaba, sastrawan ya, yang kuat ya, yang kuat. Jadi dia memiliki kesanggupan yang kuat untuk berkhutbah. Ini sebab pertama adalah banyaknya orang-orang fasih, banyaknya orang-orang sastrawan yang sanggup ya, jadi dia sanggup untuk berkhutbah ya. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah ihtimamul abbasiyin, ihtimamul abbasiyin bisyuddin ya. Jadi katanya orang-orang Abbasiyah itu memperhatikan masalah keagamaan ya. Orang-orang Abbasiyah memperhatikan masalah keagamaan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah kasratul khilafat allati ta'aradat lahad daulah. Ya. Banyaknya perbedaan ya, banyaknya perbedaan yang terjadi ya pada daulah ini ya. Jadi banyak terjadi perbedaan, banyak terjadi perselisihan ya yang terjadi di dalam daulah Abbasiyah ini ya. Itu sebab yang ketiga. Jadi banyak perbedaan-perbedaan ya, banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Sebab yang ketiganya ada 3 agregat ya. Kemudian berikutnya ya. Nanti juga kelompok mendapat bab ya, bagian sebab tentu saja harus memilih ya. Harus juga memilih kira-kira di antara ketiga ini yang mana yang sebenarnya menjadi penyebab munculnya khutbah
pada yang kita jadikan sampel untuk ditelaah nanti. Ya. Jadi akan ada nanti kelompok yang menjelaskan tentang sebab. Dan misalnya kenapa, apa alasan Anda sehingga menyatakan bahwa misalnya sebab pertama yang Anda pilih, ya tentu ada sebabnya. Nah, tentu saja juga itu akan tergambar, akan terlihat di dalam khutbah itu, ya. Kemudian berikutnya khasa'is, ya, karakteristik, ya. Berikutnya adalah karakteristik. Berikutnya adalah pertama adalah suhulul uslub. Uslubnya mudah, ya. Uslubnya mudah. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, bu'du alfaziha anil garabah. Bu'du alfaziha anil garabah. Lafaznya itu jauh dari kata-kata asing. Lafaznya jauh dari kata-kata asing. Sebab yang karakteristik yang kedua, lafaznya jauh dari kata-kata asing. Karakteristik yang ketiga, istimalatul jumal al-mutasawiyah tulan wa qasran. Istimalatul jumal al-mutasawiyah tulan wa qasran. Menggunakan kalimat-kalimat al-mutasawiyah yang seimbang. Menggunakan kalimat-kalimat al-mutasawiyah yang sama, yang seimbang. Antara apa? Tulan wa qasran, antara kalimat-kalimat yang panjang dan kalimat yang pendek. Jadi ada katanya al-mutasawiyah, ada keseimbangan, ya, antara penggunaan kalimat-kalimat yang panjang dan kalimat yang pendek. Jadi ada keseimbangan, ya. Itu adalah karakteristik yang ketiga. Yang pertama, mudah uslubnya. Yang kedua adalah lafaznya jauh dari kata asing. Yang ketiga adalah kalimatnya itu menggunakan kalimat al-mutasawiyah yang seimbang antara kata-kata, antara kalimat yang panjang dan kalimat yang pendek. Karakteristik yang keempat, al-jumalu al-masju'a ahyanan. Ya. Kalimatnya terkadang bersaja, terkadang. Nah, ini adalah salah satu pembeda, ya. Salah satu pembeda antara khutbah pada masa sebelumnya. Ya. Kalau masa jahiliyah itu pokoknya di setiap kalimat pasti bersaja. Setiap kalimat bersaja. Itu pada masa jahiliyah, ya. Nah, di masa Abbasiyah ini dikatakan ahyanan, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang berarti al-jumalul masju' ahyanan, jadi kalimatnya terkadang bersaja. Kemudian berikutnya al-istishhadu bil Quran, ya. Al-istishhadu bil Quran, ya. Dia istishhad bil Quran. Jadi katanya terkadang mengutip, ya, ayat-ayat Al-Quran. Wal iktibas minasy-syi'ri al-jayyid. Dan dia juga mengutip, ya, mengutip syair-syair yang al-jayyid, yang bagus, yang baik, ya. Dia memilih mengutip syair yang jayyid. Jadi istishhad dengan iktibas itu sama, ya. Istishhad itu dengan iktibas sama-sama berarti mengutip. Tapi kalau istishhad lebih ke Quran dan hadis. Penggunaan kata ini juga yang harus Anda bedakan, ya. Penggunaan kata istishhad itu lebih ke mengutip Al-Quran dan hadis. Menggunakan istishhad. Tapi kalau iktibas itu mengutip, tapi yang dikutip itu bukan Al-Quran dan hadis,
Tetapi yang dikutip adalah syi'rka, nasrka, atau al-masal, perumpamaan, ya. Itu kalau iktibas itu, ini hanyalah indiksi, ini adalah diksi, adalah pilihan kata yang mana yang tepat. Istishhad wal iktibas kilahuma bil makna mengutip, ya. Jadi istishhad dan iktibas keduanya itu bermakna mengutip. Hanya saja kalau yang dikutip itu adalah Al-Quran dan hadis, maka gunakanlah istishhad, ya. Tapi kalau yang dikutip itu adalah syi'r, nasr, ya, al-masal, maka yang digunakan adalah iktibas, ya, iktibas. Jadi katanya istishhad bil Quran wal iktibas min asy-syi'r al-jayyid. Ya. Kemudian berikutnya ta'assarat bil hadara, ta'assarat bil hadara al-jadidah, ya. Asyarat bil hadara al-jadidah, terpengaruh dengan perkembangan atau kemajuan yang baru, peradaban baru, ya. Jadi dia dipengaruhi oleh peradaban baru, ya. Ta'assarat bil hadara al-jadidah, terpengaruh dengan kebudayaan ataukah peradaban baru, ya. Jadi ini ada 6, ya, ada enam karakteristik, ya. Tapi ini adalah karakteristik secara umum, ya. Ini adalah karakteristik secara umum. Bisa jadi di sampel atau di contoh khutbah nanti yang kita akan telah jadi hanya ada 3, 4 yang jadi maksa nanti kelompok yang akan menganalisis khasais, jangan memaksakan semuanya harus ada, ya, karena ini adalah karakteristik secara umum, ya, yang ada. Satu contoh saja. Jadi tidak mesti semuanya harus ada. Jangan memaksakan bahwa harus ada semua, karena belum tentu. Jadi tentu saja di sini akan Anda memilih, ya, akan Anda memilih kira-kira karakteristik apa yang Anda temukan di dalam khutbah yang akan kita telaah. Paham? Dipahami? Jadi kalau yang tadi, yang sebelumnya, agrad dengan asbab itu, dia akan memilih salah satu di antaranya. Satu saja yang dia pilih, kemudian apa alasannya. Tapi yang bahas nanti karakteristik, dia akan memilih ya di antara 6 kira-kira yang mana. Mungkin hanya 3, hanya 4, ya. Dan berikan contoh, artinya Anda harus mengutip. Misalnya Anda mengatakan suhulatul uslub, uslubnya mudah, ya. Yang mana itu? Yang ada di dalam contoh yang ada dalam khutbah itu, yang Anda mengatakan bahwa inilah uslub yang paling mudah. Ambil saja yang paling mudah menurut kalian, ya. Ini kelompok, ya, ini tugas kelompok, berarti Anda harus melakukan diskusi kelompok untuk menentukan misalnya apa karakteristiknya, ya, apa karakteristiknya. Nah, berikutnya maudhu, ya. Jadi akan ada nanti kelompok yang akan membahas maudhu, ya. Akan ada kelompok yang akan membahas maudhu. Pertama, maudhunya yaitu temanya. Temanya tadi kan tujuan, sebab, karakteristik, kemudian tema. Pertama adalah ad-da'watu ila tamassuk bid-din, ya. Ad-da'watu ila tamassuk bid-din, ya. Ajakan untuk berpegang teguh kepada agama, maksudnya agama Islam, ya. Ajakan untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Tema yang kedua adalah da'watu ila ta'atil khulafa wal umara, ya. Da'watu ila ta'atil khulafa wal umara, ajakan untuk taat
kepada khalifahnya, ya. Jadi ajarkan untuk taat kepada khalifah, ada pemimpin, ya, wal umara, dan pemimpin yang ada di bawah khalifah. Itu adalah tema yang kedua. Tema yang ketiga adalah isaratul jund, ya, isaratul jundi, yaitu memberikan semangat kepada al-jund, tentara. Isaratul jundi, menyemangati atau memberikan semangat kepada tentara, memberikan atau memberikan motivasi kepada al-jund, tentara. At-tarhib, ya. Tema yang berikut, tema yang keempat adalah at-tarhib bil wufud, yaitu apalagi menyambut, ya, menyambut al-wufud, utusan, ya, menyambut para utusan. Misalnya ada dari negara mana, diutus kemana, jadi dia memberikan sambutan, ya, penyambutan kepada al-wufud, para utusan. Kemudian berikutnya yang kelima, tema yang kelima adalah al-inzar wa tahdid, ya. Al-inzar wa tahdid, inzar itu peringatan. Tahdid juga peringatan, ya, peringatan, memberikan peringatan. Kemudian al-wa'du wal wa'id, memberikan janji, ya. Wal wa'id, perjanjian. Al-wa'du wal wa'id, janji dan perjanjian. Jadi duduknya di sini atau temanya ada 5, ya. Pertama adalah ajakan untuk berpegang teguh kepada agama. Yang kedua ajakan untuk berpegang teguh kepada ajakan untuk taat kepada khalifah dan umara. Kemudian memotivasi para pasukan atau tentara. At-tarhib bil wufud, itu adalah menyambut para utusan, ya. Kemudian al-inzar wa tahdid, al-wa'd wa wa'id, yaitu peringatan, ya. Kemudian janji dan perjanjian. Jadi ada 5 tema khutbah pada masa Abbasiyah. Nanti kelompok yang akan menganalisis tema tentu saja akan memilih salah satu di antaranya, ya. Memilih salah satu di antaranya yang mana menurut kesepakatan kelompok dari khutbah yang dimaksud, ya. Melelah itu baru memilih, ya, yang mana salah satu di antara kelima ini yang menjadi tema pada khutbah yang dimaksud, ya. Mana khutbahnya ini, ya, ini khutbahnya, ya. Kalau misalnya Anda misalnya ingin mencari apa kira-kira maknanya, Anda bisa searching, ya, banyak ada di internet juga ini, ya. Anda bisa searching, atau misalnya kalau Anda tidak tahu apa maknanya, Anda bisa mencobanya, meminta bantuan Google, atau mungkin ada di internet maknanya ini. Saya pikir Anda lebih lihai, ya, untuk mencari tahu hal itu, ya. Siapa yang mau membaca ini? Tasrif barangkali? Coba yang lain diperhatikan.
زعمت زعمت سيئات الضلال أن غيرنا أحق Coba diulang, coba diulang. Za'amat. زعمت زعمت As-sabaiyatu. السبعية الضلال أن غيرنا أحق Gairana. أن غيرنا Ada anna. أن Nah, غيرنا أحق بالرياسة والخلافة منا بما بما ولم ولما أيها الناس وبنا هذا bima الله walam ayuhan nas. Bima walam ayuhan nas. ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبس وبس Wabassara. وبصهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأذهب بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا ورفع بنا الخسية Al-hissiyah. الخسية وتم بنا أن أن النقي Naqisah. النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة Ba'dal adawati. بعد العداوة أهل Ta'atufin. تعاطف وبر Ta'atufin. عاطف وبر Wa birrin. وبر Muasati. ومواساة Wa muwa. ومواساة في دينهم ودنياهم وإخوانا على Sururin. سرور متقابلين في آخرتهم وإن lanjut atau Lanjut saja. wa ini al khair walal fasadi min Walal fasada min haitsu ja'akumus as-salah as-silah. as-silah wa ma taufiqina ahl Wa ma ahl taufiquna wa ma taufiquna ahlul baiti illa billah ya ahlal kufah antum mahalla mahabbatina wa manzilu
bantu untuk membaca ya. Nah, tadi saya katakan bahwa nanti akan ada nanti akan Anda lihat ya. Nanti ini akan menjadi tugas ya, dan akan Anda nanti lihat, semoga sih secepatnya membaik ini membaik sekolah, sehingga saya bisa membagi grupnya ya, yang mana nanti kelompok, jadi mana nanti kelompok yang akan membahas tentang agrat ya, mana kelompok yang akan membahas tentang asbab menelaah ya. Supaya misalnya kita bagi-bagi begitu supaya lebih ringan ya, supaya lebih ringan, nanti dibagi-bagi ya, nanti dibagi-bagi. Ada kelompok yang menganalisis tentang agrat, ada kelompok yang menganalisis tentang asbab, ada yang yang khasais, dan ada yang maudhu ya. Jadi dari nanti ini akan dianalisis kira-kira ini apa agratnya, kemudian apa sebabnya sehingga misalnya ini muncul ya, apa sebabnya sehingga ini muncul, kemudian apa karakteristiknya, dan apa tema yang ada di dalam khutbah ini ya. Kita akan menganalisis, jadi akan ada nanti kelompok-kelompok yang menganalisis ini ya. Kemudian paling lambat sebelum kita melanjutkan materi kita minggu depan, kita dulu mencoba mempresentasikan ya, masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan menurut kelompoknya kira-kira apa ya, apa yang menjadi sebab atau apa yang menjadi karakteristik yang ada dalam khutbah itu, paling lambat minggu depan sebelum kita melanjutkan pembahasan materi terkait dengan jenis-jenis karya sastra yang muncul pada masa ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin Saya Ustazah Azman, apa ya? itu yang dimaksud Ustazah itu tugasnya bagaimana Ustazah? Saya kurang mengerti. Itu nanti tugas kelompok. Jadi nanti saya akan membagi Anda dalam kelompok di sekolah ya. Jadi ada nanti Anda tinggal melihat nanti tugas kelompok ya. Jadi Anda nanti masuk di menu grup ya. Setelah grupnya terbentuk, Anda masuk ke menu grup ya. Nanti Anda lihat apa tugas di dalam grup Anda. Apa yang Anda dapat? Apakah misalnya maudhu, apakah sebab ya, atau apa ya. Nanti Anda lihat di situ. Anda diskusilah dengan temannya, kan di dalam grup ada menu forum ya. Silakan berdiskusi di situ ya. Berdiskusi misalnya apa yang menjadi temanya, terus apa alasannya. Silakan Anda diskusikan di situ. Ya. Nanti tugasnya Anda bisa kirim ya. Satu orang saja perwakilan yang kirim tugas tersebut ya. Kemudian nanti minggu depan sebelum paling lambat minggu depan ya. Paling lambat minggu depan itu akan kita presentasikan sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya ya. Paling lambat. Atau bisa jadi nanti akan ada misalnya sesi ya di sekolah untuk memaparkan hal itu, mungkin di menu forum kah ya, forum bukan forum grup tapi forum forum kelas ya, menu forum kelas itu juga bisa di situ, nanti kita lihat. Tapi paling lambat minggu depan dipresentasikan supaya kita tahu bahwa ternyata khutbah yang kita analisis ini loh temanya, ini loh karakteristiknya ini ya, sehingga kita harus menyelesaikan dulu hal itu, baru kita pindah membahas tentang jenis karya sastra yang lain. Azman? Oh iya, baik Ustazah, dimengerti. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
karena tidak mungkin dikerjakan dalam waktu ini kan sudah pukul 12 lewat, tidak mungkinlah Anda selesaikan tugasnya dalam waktu sesingkat ini. Jadi saya berikan waktu, ya. Saya berikan waktu, semoga karena ini juga kelompoknya kan belum dibagi, ya. Semoga misalnya nanti psikolog baik saya bisa bagi kelompok sehingga nanti akan Anda lihat di situ tugasnya masing-masing setelah pembagian kelompok. Hanya saja Anda perlu ingat bahwa semua kalian harus mendaftar di sekolah, karena kalau tidak terdaftar nanti lagi tidak ada namanya, tidak ada lagi pembagian kelompoknya, ya. Baik, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ingat tadi terkait dengan agrat, Anda harus hanya memilih satu saja, ya. Anda memilih salah satu, ya, saja dari ketiga agrat yang ada, kemudian Anda cantumkan alasan, ya. Alasannya bisa pakai bahasa Indonesia saja, ya. Alasannya kenapa misalnya Anda memilih misalnya agrat yang pertama misalnya, ya. Kemudian juga tadi yang membahas tentang apa tadi setelah agrat, sebab. Sebabnya juga Anda hanya memilih salah satu di antara 3 sebab yang ada, ya. Ini kemudian cantumkan mengapa Anda memilih sebab itu. Kemudian yang menganalisis tentang karakteristik, ada 6 tadi karakteristik yang disebutkan, ya. Tapi Anda memilih, tidak mesti semuanya ada. Tapi kalau memang semuanya ada, silakan Anda sebutkan. Kalau memang semuanya ada. Tapi jangan memaksakan semua ke 6-6-nya ada, ya. Jadi Anda betul-betul menelaah, karena karakteristik itu adalah karakteristik secara umum, ya. Anda pilih. Bisa jadi ke 6-6-nya ada, bisa jadi juga tidak, ya. Dan juga Anda cantumkan, misalnya di situ ada karakteristik mengatakan bahwa suhulatul uslub. Nah, Anda pilihlah dari dari khutbah yang dibaca oleh tasrif tadi, kira-kira dari situ yang mana kira-kira uslub yang paling mudah menurut kalian. Anda sebutlah bahwa ini yang mudah. Misalnya suhulatul uslub, mana uslub yang paling mudah, ya. Jadi tentu kita tidak hanya boleh mengatakan ini tapi mana contohnya, ya. Mudah. Terus mana yang mudah? Jadi harus Anda mengutip, ya, harus Anda mengutip dari khutbah yang dibaca tasrif tadi, ya. Itu. Kemudian terakhir ada maudu, ya. Di bagian maudu juga harus memilih, ya. Kita tidak mungkin tema beragam dalam satu khutbah, ya. Jadi tentu saja harus memilih tema apa kira-kira tadi yang dibaca oleh tasrif itu, temanya apa khutbah itu. Kemudian Anda juga menjelaskan kenapa Anda memilih tema itu, ya. Jadi ada 4 dan itu akan dibagi oleh kelompok, ya. Baik, jelas? Jelas, Ustazah. Baik. Kalau jelas dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kira cukup sekian, ya. Kalau misalnya nanti ada yang Anda terlupa, ya, Anda bingung, ya, silahkan bertanya, ya. Bisa Anda bertanya di grup, ya, di grup WA. Bisa juga nanti Anda bertanya di grup sekolah, ya. Tapi mungkin saya cepat melihatnya jika Anda bertanya di grup WA, ya. Karena saya mungkin tidak selamanya membuka sekolah, ya. Seperti itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.